Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Nazaru Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat formulir online di Google Form bagi pemula. Jadi Google Form ini banyak fungsinya. Salah satunya bisa untuk membuat soal-soal untuk ujian online ataupun untuk formulir pendaftaran. Mari kita mulai. Pertama-tama kita buka browser, kemudian kita ke fitur pencarian. Untuk membuat Google Form sebenarnya bisa dari dua cara. Kita bisa mencari lewat Google Form-nya atau kita masuk bisa lewat Google Drive. Nah, kalau kita cari di Google Form, kita akan melihat hasil pencariannya. Di sini ada beberapa. Misalnya kita klik di sini bisa ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian kalau dari Google Drive kita masuk ke Google Drive. Nah, munculnya seperti ini. Kita buka Drive kita. Nanti kita bisa membuat Google Form melalui fitur penambahan baru. Kemudian kalau di sini kita bisa dengan mengklik di buka Google Formulir. Nah, di sini juga ada fitur untuk menambah formulir baru. Nah, kalau di sini ada beberapa contoh yang sudah disiapkan oleh Google, seperti informasi kontak ya, dan lain sebagainya, seperti undangan ya. Kalau di sini kita bisa membuat melalui ini, nanti pilihannya kita sesuaikan. Jadi cara mudah pertama kita dari Google Formulir sini. Misalnya kita membuat Google Form menggunakan template di sini. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, contohnya ada. Nah, di sini kita bisa membuat customize atau modifikasi sesuai keinginan kita. Nah, kalau dari Google Drive kita klik di baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, setelah itu, apakah kita bisa menggunakan formulir kosong atau dari template? Nah, sama seperti yang cara tadi. Nah, coba kita buat formulir kosong. Nah, ini adalah contoh membuat formulir yang kita customize sendiri. Nah, kalau di sini lebih mudah sebenarnya berdasarkan template yang sudah ada. Nah, misalnya kita klik di sini, ini adalah judulnya. Kita tulis saja, misalnya formulir pendaftaran webinar. Nah, di sini biasanya kalau untuk formulir pendaftaran, apakah kita mau membuat deskripsi juga boleh, misalnya seminar pemberdayaan masyarakat online misalnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan pertanyaan pertama. Tersedia beberapa pertanyaan yang bisa kita ini. Misalnya di sini nama, oke, boleh nama, misalnya nama lengkap ya. Nah, tinggal kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa memilih jawaban yang akan diisi, apakah jawaban singkat, paragraf ya, atau lain sebagainya. Biasanya kalau untuk nama hanya jawaban singkat. Nah, jadi di sini ada beberapa pengaturan. Kita kalau di sini kita bisa melihat ada tanda bintang merah.
Nah, tanda bintang merah ini maksudnya wajib diisi. Nah, di sini kita bisa mencentang di sini. Nah, kalau ini kita tidak centang berarti dia bintang merahnya tidak muncul. Nah, setelah kita pilih wajib diisi ini, dia akan muncul seperti ini. Kemudian email ya. Nah, email misalnya atau surat elektronik. Nah, ini yang kedua, surat elektronik juga kita menggunakan jawaban singkat. Nah, ini teks jawaban. Kemudian kita bisa mengatur di sini. Ini sudah disiapkan. Bisa mengatur bahwa yang diisi adalah hanya teks saja. Tidak bisa berupa angka atau panjang atau ekspresi reguler. Jadi ini teks tapi adalah alamat email ya. Kita bisa milih misalnya apakah berisi teks ya. Kalau berisi teks berarti angka yang diisi tidak akan muncul peringatan. Tapi kalau alamat email itu disesuaikan dengan contoh alamat email. Nah, ini adalah pesan peringatan. Kalau salah ya, kita harus memberi pemberitahuan ya. Misalnya kita ini ganti nah seperti ini. Kita bisa klik di sini untuk melihat. Nah, di sini ya. Nah, kalau ini bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini bisa kita di tanda titik 3 ini ya, kita bisa klik dengan menambahkan validasi respon. Nah, seperti tadi ya, apakah nama lengkap berupa angka atau teks ya. Nah, apakah berisi teks ya seperti ini atau tidak berisi. Nah, ini sama. Nah, sebenarnya biasanya di nama lengkap itu tidak perlu kita buat validasi respon seperti ini, cukup yang sederhana saja. Nah, selanjutnya untuk yang tadi email, dia akan muncul seperti ini ya. Boleh kita buat seperti ini, boleh tidak. Nah, selanjutnya alamat. Nah, alamat apakah kita wajibkan? Misalnya kita tidak wajibkan, boleh seperti ini ya. Alamat lengkap juga. Nah, di sini kita bisa memilih yang paragraf ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui nomor telepon ya. Kita ingin mengetahui nomor telepon atau HP. Ini jawaban singkat. Di sini teks jawaban singkat. Misalnya nomor HP, kita membuat validasi. Validasi responnya adalah angka. Kita menggunakan angka. Jadi misalnya angka apakah lebih dari atau sama dengan atau tidak sama dengan. Ya, ini adalah angka saja. Jadi tidak bisa mengisi teks karena nomor telepon biasanya terpilih dari angka. Kemudian di sini misalnya kita mau menambahkan jenis pekerjaan. Nah, di sini untuk jenis pekerjaan kita misalnya mau membuat sebuah pilihan atau beberapa pilihan, kita bisa memilih jenis jawaban yang akan diisi, yaitu misalnya pilihan ganda. Nah, ini ada opsinya, atau misalnya kotak centang ya, seperti ini. Nanti kita bisa ini, kita contohkan pilihan ganda. Misalnya pertama, jenis pekerjaan adalah
siswa misalnya ya. Kemudian kita bisa nambahkan lainnya di sini atau tambahkan opsi di sini. Nah, misalnya mahasiswa. Kemudian kita tambahkan lagi pekerja swasta. Lalu bisa kita tambahkan lagi pegawai negeri. Nah, atau kita satu lagi ya, lainnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan ada 5 pilihan yang bisa nanti dipilih oleh yang akan mengisi formulir ini. Di sini kita bisa memilih apakah kita membuat seperti pilihan ganda. Ini misalnya terlalu besar ke bawah ya, atau terlalu lebar ya. Kita pilih pilihan ganda. Ini ada juga kotak centang ya, hampir sama. Nah, kita bisa memilih untuk memperkecil ya, atau tidak terlalu lebar ke bagian bawah. Kita pilih menu drop down. Nah, di sini nanti akan terlihat kira-kira ini yang sudah kita buat ya. Nah, cukup segini. Nanti kita akan melihat bagaimana previewnya ya. Nah, di sini ada menu. Di sini menyesuaikan tema. Nah, apakah kita membuat headernya dari ini header ya, sesuai dengan gambar kita, atau kita memilih warna. Ini adalah warna temanya ya. Kita lihat perubahannya ya, seperti ini. Kalau kita mau merubah warna latar seperti di sini ya, pilihannya ini akan berubah latarnya. Kemudian kita bisa memilih fontnya, apakah dekoratif ya, ini akan berubah atau lucu ya, seperti ini. Kita pilihkan yang dasar saja, simple. Oke, setelah opsi tema, di sini adalah preview atau pratinjau. Kita klik di sini untuk melihat hasil yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia. Kita misalnya mengetik nama tadi. Selanjutnya email elektronik. Nah, misalnya alamat lengkap ya. Nomor telepon ya, 08. Kalau kita mengetik huruf, ini akan muncul peringatan harus berupa angka. Jadi tidak bisa mengetik huruf. Nah, di sini adalah jenis pekerjaan ya. Ini yang menu drop down tadi. Kita bisa memilih sesuai dengan yang sudah kita siapkan tadi. Oke, coba kita ganti tadi menu drop downnya dengan pilihan ganda. Kita cari lagi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita pilih misalnya kotak centang ya, seperti ini. Nah, kita reload lagi. Nah, kita lihat sudah muncul kotak centang seperti ini. Nah, di sini masih biasanya maksimal 3 ya. Nah, kita juga bisa mengatur validasi responnya paling sedikit, misalnya ya berapa, atau paling banyak misalnya 1 ya. Coba kita refresh kembali, load ulang. Nah, ini kita pilih harus memilih paling banyak 1 opsi, jadi tidak bisa lebih dari 1 opsi.
Oke, setelah itu kita sudah melihat contohnya, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada beberapa setelan ya, bisa kita pilihan misalnya. Setelannya ada umum, ada presentasi, ada kuis ya. Nah, setelan umum, apakah misalnya email dari peserta atau yang mengisi form itu akan kita kumpulkan, berarti kita klik di sini. Ini biasanya kita perlukan kalau misalnya nanti kita akan mengirimkan sertifikat secara elektronik. Ini biasanya kita centang di sini sehingga yang mengisi formulir tersebut wajib mencantumkan emailnya. Kita tidak centang di sini misalnya. Kemudian perlu masuk ya, batasi ke 1 tanggapan. Kalau kita batasi ke 1 tanggapan berarti responden dia wajib mengisi atau sign in ke Google Mail-nya ya. Kalau tidak kita batasi berarti dia bebas tanpa mengisi email, tanpa sign in ke email. Nah, di sini responden apakah dapat mengedit setelah mengirimkan atau dapat melihat diagram ringkasan dari respon teks. Biasanya ini kita tidak centang ya. Kalau misalnya dia tidak, kita sarankan untuk mengedit ya, kita tidak centangkan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini misalnya ada presentasi ya. Ini adalah untuk tingkat lanjut ya. Misalnya ada pertanyaan, kita apakah mengacak urutan dari pertanyaan tersebut ya, atau ada pesan konfirmasi. Kemudian ada kuis, apakah ini kita jadikan sebagai kuis ya? Tidak ya kalau form pendaftaran, kecuali nanti untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang bersifat pilihan ganda misalnya. Oke, setelah itu kita simpan ya. Nah, kita lihat kembali, kita reload lagi. Nah, ini kira-kira sudah siap ya, punya kita. Nah, tinggal sekarang kita bisa mengirimkan Google Form. Sebelum itu kita cek kembali ya, di sini sudah sesuai judulnya. Nah, di sini adalah nama file atau nama Google Form ya. Kita klik saja untuk mengikuti judul di sini. Kita klik saja. Misalnya kita copy ya. Nah, kita rubah. Nah, jadi Google Form ini nanti waktu kita cari nama filenya di Google Drive adalah seperti ini. Nah, ini semua perubahan itu akan disimpan di Google Drive. Jadi kita melihatnya nanti di Google Drive. Coba kita lihat, kita reload. Nah, ini sudah ada formulir yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita bisa mengirimkan. Kita klik di bagian kirim. Nah, sini apakah kita akan mengumpulkan alamat email seperti tadi ya? Apakah kita kirimnya melalui email di sini atau kita hanya mengirimkan sejenis link ya. Di sini linknya ya. Kalau ini kita bisa sematkan secara HTML itu nanti di website misalnya. Oke, misalnya di sini yang paling mudah kita mengirim tautan saja. Di sini terlalu panjang ya. Kita bisa perpendek. Ada fitur perpendek URL, kita klik saja ya. Ini sehingga link yang kita kirimkan itu jadi lebih singkat ya. Kemudian kita salin. Nah, setelah kita salin, apakah kita nanti akan mengirimkan juga melalui email atau kita kirimkan melalui WhatsApp group ya. Nah, di sini kita coba validasi lagi ya. Kita klik di sini. Nah, sudah muncul ya formulirnya yang kita buat tadi. Bagaimana sobat pintar? Mudah bukan? Oke, untuk
kali ini saya kira sudah paham untuk sobat pintar semuanya. Pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas bagaimana formulir-formulir yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.